Hold this. Stan Mansion sedang menjual sebuah kondominium miliknya ke wanita tua bernama Darby. Saat hampir deal penjualan, datanglah dua anggota polisi yang ingin menangkapnya karena kasus penipuan, lalu membawa Stan ke pengadilan. Sesampainya di pengadilan, Stan diputuskan bersalah dan persidangannya akan dilanjutkan esok hari. Stan pun marah ke pengacaranya karena dia telah kalah di persidangan pertama. Stan lalu menyuruh pengacaranya untuk menyuap hakim. I got it. We bribed the judge. Tapi pengacaranya tidak mau melakukannya dan menyarankan Stan untuk mencari pengacara yang mau melakukan hal itu. Stan lalu melihat keluar jendela dan dia menemukan orang yang mau melakukan segalanya. Keesokan harinya, Stan dan pengacara barunya yang bernama Lo Popper menghadapi sidang. Saat sedang memberikan pembelaan, omongan pengacaranya tampak ngawur dan membuat hakim sempat terdiam. Isn't it better that Mr. Minton, as a resident of Los Angeles, received the money, thereby keeping it in the community? Stan tetap dijatuhkan hukuman di lembaga pemasyarakatan selama kurang dari 3 tahun. Tapi Stan mendapat penundaan penahanan selama 6 bulan. Stan kecewa dan mengira kalau dia akan bebas masalah setelah menyuap hakimnya. Tapi yang dia dapat hanya penundaan penahanan. Pengacaranya menyarankan agar dia kabur ke negara lain. Tapi Stan menolaknya karena dia punya uang $7 juta yang sudah dibekukan. Can't do that. Those crew grants were the last liquid asset I had. The rest of my money's frozen in the bank. I'm not gonna run away and leave $7 million behind. Stan lalu mencari tahu kehidupan penjara bagaimana. Dia datang ke bar dan bertanya kepada orang yang sudah masuk lapas. How much time did you get? 3 to 5. Where at? Verlaine? Kemudian, Stan mencoba memperkaos dirinya dengan alat seks dengan alasan agar tak ada lagi yang mau bermain dengan anusnya. Stan juga mulai belajar ilmu bela diri, tapi karena bosan, Stan lalu mengejek guru karatenya. Tersinggung mendengar ejekan Stan, guru karatenya pun menghajarnya dan mengusirnya keluar. Nah, pada saat ingin pulang, Stan bertemu dengan seorang pria parubaya yang bernama The Master. Stan lalu memintanya untuk mengajarinya. Di pagi harinya, The Master memulai pelajarannya. Awalnya, Stan disuruh untuk memukul dan menendang, serta meminum jus yang menjijikan. Latihan pun terus berlanjut, hingga pada suatu malam, Stan tiba-tiba masuk ke kamar Mindy dan mengatakan kalau akan ada yang ingin memperkaosnya. Big man, they want to rape you repeatedly. But the master! They have guns. They killed him. Namun, itu semua hanya bercandaan Stan. Lalu Mindy pun kesal dan minggat dari rumah. Nggak ambil pusing akan hal tersebut, Stan melanjutkan lagi latihannya hari demi hari. Hingga suatu hari dia menantang kembali guru karatenya dan Stan menghajar habis-habisan mantan gurunya tersebut. The Master mengatakan kalau Stan adalah murid terbaik keduanya. Besoknya adalah di mana hari Stan akan masuk lapas. Sesampai di lapas, Stan sekamar dengan Short. Saat mereka berdua berjalan-jalan di lapangan, Stan mulai bertanya kepada Short siapa yang berkuasa di lapas ini. Short mulai memperkenalkan geng-geng yang ada di dalam lapas tersebut. Short juga memberitahu kalau ada penghuni lapas yang bernama Big Raymond. Dia adalah seorang predator seks yang paling mengerikan di lapas tersebut. Stan langsung menghampiri Big Raymond dengan membawa buku yang dipinjamnya dari Short. Dan Stan menghajarnya habis-habisan dengan mematahkan beberapa jarinya. Kemudian datang kelompok negro yang berkulit sama dengan Big Raymond untuk menghajar Stan. Tapi Stan mampu menghabisi mereka semua. Hal itu membuat seluruh penghuni lapas takut melihat Stan. Saat Stan sedang ada di dalam kamarnya, petugas lapas memanggil Stan dan membawanya ke ruangan kepala lapas yang bernama Warden. Stan awalnya berpikir kalau dia akan dimarahi akibat perbuatannya. Tapi bukan itu maksud sang kepala lapas. Warden memanggilnya untuk meminta pendapat Stan mengenai lokasi dari penjara tersebut. Warden berniat untuk membangun real estate di sekitaran lapas. Oleh karena itu, Stan yang awalnya ditetapkan di lapas Verlaine dipindahkan ke lapas Oxbow tepat dia ditahan sekarang. Stan kemudian diiming-imingi lepas lebih cepat dari lapas tersebut, yang awalnya 3 tahun menjadi hanya 1 tahun saja. Mendengar hal tersebut, Stan langsung memberitahu bagaimana membangun real estate yang baik. Pada saat Stan sedang mandi, muncul seorang kepala geng Nazi yang bernama Peterson. Dia berniat untuk membunuh Stan, tapi malah dia yang babak belur diajar Stan. Lalu diserahkan kepada kelompok negro yang saat itu sedang mandi untuk dibereskan. Adegan berlanjut saat Stan sedang membaca tentang perjanjian kontrak, muncul Warden Dandang yang seorang dewan penjara.
keluarga Dang akan menjadi mitra Warden di dalam Oxbow Estate. Stan lalu mengatakan kalau kontraknya nggak jelas dan hanya mempersulit Warden di masa depan. Mendengar hal tersebut, Dang kelihatan marah kepada Stan dan akan segera menemui pengacara yang direkomendasikan oleh Stan. Saat ada di ruangan lapasnya, Stan terlihat termenung dan sedih. Ternyata dia rindu dengan Mindy dan dia menyesal karena sudah keras kepala selama ini, dan dia meminta maaf melalui surat. Di pagi hari, tampak Stan sedang mengumpulkan para penghuni lapas. Stan ingin merubah sikap mereka menjadi lebih baik lagi dengan merubah kegiatan mereka dari yang menonton film kekerasan menjadi film-film yang sehat. Dan Stan membuat peraturan kalau mereka tidak boleh lagi memperkosa orang penghuni lapas jika dilakukan secara paksa. Saat Stan sedang makan, datang 3 orang laki-laki yang berterima kasih kepada Stan karena telah menyelamatkan mereka dan berniat gabung masuk ke dalam gengnya Stan. Stan awalnya menolak karena dia tidak merasa mendirikan sebuah kelompok. Tapi Short mengatakan kalau ketiga orang itu adalah anggota geng Stan. Lalu Stan menerima mereka, namun makin lama makin banyak yang ingin masuk ke dalam gengnya Stan. Dan terpaksa Stan harus menerima mereka semua agar Stan bisa kembali makan. Saat yang bersamaan, Short memberikan Stan sebuah surat dari Mandy istrinya yang memberitahu kalau Mandy akan datang ke lapas untuk mengunjunginya. Stan semakin semangat untuk keluar secepatnya dari penjara. Kehidupan di lapas pun mulai berubah, yang awalnya mereka saling serang menjadi berteman dengan anggota geng lainnya. Di lain sisi, Stan dan istrinya akhirnya bertemu dan melakukan wake-wake. Anjay, enak banget. Sesaat setelah melakukan ritualnya, Mandy menceritakan kalau The Master sudah membuka matanya secara seksual. Mendengar hal itu, Stan menjadi panas dan berjanji akan segera mengajar sang master. Lalu datang petugas lapas untuk membawa Stan menghadap kepala lapas. Saat sampai di ruangan, Warden membocorkan rencana jahatnya demi kepentingan pribadinya. Dan ia meminta agar Stan menghentikan niatnya untuk merubah lapas menjadi lebih baik. Lalu Stan pun disuruh untuk pergi. Stan akhirnya mengambil kesepakatannya dengan Warden. Ia mengurungkan niatnya untuk membantu para penghuni lapas ke arah yang lebih baik lagi demi cepat-cepat bertemu dengan Mandy. Penghuni lapas kembali seperti yang dulu, berkelahi satu dengan yang lainnya. Hari kedatangan Dewan Pengawas Lapas tiba. Stan dibawa untuk diwawancarai demi mendapat kebebasannya. Tapi di tengah wawancara, dia mengingat lagi teman-temannya di lapas. Dia nggak bisa membayangkan kalau teman-temannya akan mati dikorbankan demi kepentingan jahat Warden. Lalu dia mulai mengatakan hal yang nyeleneh, yang mengakibatkan kebebasannya ditolak dan dia dimasukkan kembali ke lapas. Saat di perjalanan, Stan menyerang petugas dan masuk ke ruangan Warden. Tapi di sana Dang telah menunggunya. Pertarungan pun terjadi. Dang yang diketahui adalah murid terbaik The Master melawan Stan yang murid terbaik kedua. Pertarungan akhirnya selesai dengan replika gedung tertancap ke anusnya Dang dan Stan memenangkan pertandingan tersebut. Di lain sisi, penghuni lapas yang sudah memegang senjata terlihat ingin membunuh satu sama lainnya. Tapi hal sebaliknya terjadi. Mereka malah berdansa ria di lapangan yang disaksikan oleh para pengawas lapas. Warden yang sangat marah dan tertipu oleh mereka segera mengambil senjata salah satu penjaga dan menembaki mereka dari atas. Stan tiba di atas dan segera ditahan oleh salah satu petugas. Warden yang melihat Stan langsung mengarahkan senjatanya ke Stan dan berencana ingin membunuhnya. Tapi tiba-tiba dari atas muncul Mandy dan The Master yang ingin menolong Stan. 3 tahun berselang, akhirnya Stan bebas murni dari lapas tersebut dan hidup bahagia dengan istri, anak, dan The Master. Tamat.